Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Intan-Sari. Di sini saya akan membedah buku bacaan yang sudah saya baca dan langsung saja masuk ke PowerPoint saya. Dan di slide pertama ada resensi buku. Jadi ini buku 3726 MDPL karyanya Nurwinasari. Penerbitnya adalah Romansius dan tanggal terbitnya baru tahun kemarin, tanggal 19 September 2024. Dan jumlah tebal halaman ini adalah 280 halaman. Dan genre yang diambil dari kisah buku novel ini adalah romance, yang tentang percintaan, terus juga ada tentang fiksi, terus kampus life atau semacam kehidupan perkuliahan atau perkampusan itu. Terus perancangnya, penyunting buku ini adalah Dwi Rahma. Selanjutnya saya akan membahas tentang profil dari penulis 3726 MDPL. Nurwinasari atau biasa akrab dipanggil dengan Wina, dia seorang mahasiswi Fakultas Kehutanan dari Universitas Hasanuddin. Sejak kecil, Wina telah menunjukkan minat besar dalam dunia tulis menulis, dimulai dengan mengulas film yang ia tonton, kemudian berkembang menjadi novel atau cerpen. Karya pertamanya itu Dia Angkasa, yang baru terbit jadi film itu tahun kemarin, tahun 2024, dan karya lainnya itu ada Dia Aurora, Dia Bara, dan Dia Ragi. Tapi terbitan terbarunya baru diterbitin tahun kemarin, dan juga 2024, yang berjudul 3726 MDPL. Sinopsis dari novel 3720 MDPL adalah ini tentang mengisahkan perjalanan cinta antara Rangga dan Andini dengan latar belakang dunia perkuliahan dan kehidupan di kampus. Cerita ini dimulai dengan pertemuan mereka di Fakultas Kehutanan. Jadi Rangga Raja sama Andini Hanggura ini satu fakultas kehutanan. Jadi itu mereka satu fakultas. Terus juga sering ketemu di berbagai kegiatan, dan Rangga Raja ini sebagai ketua ospek dan Andini Hanggura ini sebagai mahasiswa baru, adik tingkatnya Rangga. Dan Rangga ini sudah mengagumi si Andini bertahun-tahun dan belum pernah berinteraksi secara langsung, hanya menyampaikan pesan melalui ponselnya, dan itu juga nggak pernah dibalas sama Andini karena Andini itu masih belum tertarik untuk berhubungan dengan siapapun. Dan ada suatu saat mereka satu kegiatan dan mereka mulai dekat dan mulai menjalani kehidupannya. Lalu si Rangga ini mulai memperjuangkan cintanya untuk mendapatkan Andini. Selanjutnya ada unsur intrinsik. Tema dari buku ini adalah tentang perjuangan cinta dan impian dengan latar belakang dunia perkuliahan dan kehidupan akademis. Yang kedua itu ada alurnya itu alur maju, dimulai dari pertemuan awal antara Rangga dan Andini, berkembang melalui berbagai interaksi dan konflik hingga mencapai klimaks dan resolusi hubungan mereka. Bagian awal mereka itu ketika si Rangga ini mulai curi-curi perhatian buat mendapatkan simpati atau perhatian dari si Andini, sampai akhirnya di pertengahan itu mereka mulai memutuskan untuk berhubungan, menjalin hubungan dan berpacaran karena ada suatu momen mereka satu kegiatan terus dan itu membuat banyak interaksi antara mereka. Jadi si Rangga ini memanfaatkan waktu untuk mendekati Andini, tapi berhasil untuk berpacaran dengan dia. Di pertengahannya itu ketika Andini mengenalkan Rangga ke orang tuanya, ke orang tua Andini. Terus awalnya respon orang tuanya baik, ramah, dan sopan, tapi tanpa sepengetahuan Rangga, ternyata Andini ini masih menjalin hubungan dengan masa lalunya, dan itu menjadi titik tengah dari novel ini. Selanjutnya di konflik akhir dan penyelesaian masalahnya itu ketika si Rangga ini mau ngajak Andini ke Gunung Rinjani. Itu salah satu wishlist dari Andini, dan akhirnya si Rangga ini mewujudkan wishlist dari Andini sampai di mana saat di perjalanan ternyata si Andini disusul
sama orang tuanya, karena ternyata orang tuanya itu nggak merestukan hubungan Andini sama Rangga, karena orang tuanya itu sukanya sama masa lalunya Andini, dan dia tuh nggak mau kalau Andini itu sama si Rangga, dia maunya sama masa lalunya si Andini. Dan penyelesaian masalahnya adalah si Rangga mulai melepaskan Andini di saat mereka ingin pergi ke gunung tapi tidak jadi karena masalah itu. Terus akhirnya Rangga mulai mengikhlaskan dan mulai merelakan apa yang sudah terjadi. Yang ketiga ada sudut pandang. Sudut pandang itu dipakainya sudut pandang orang ketiga karena serba tahu dan memungkinkan pembaca memahami perasaan dan pikiran dari tokoh kedua tersebut. Gaya bahasanya dipakai dengan deskriptif dan puitis, dengan dialog yang natural dan mampu menggambarkan emosi serta kepribadian masing-masing tokoh. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Kalau di bukunya tokoh Rangga Raja itu dia kan mahasiswa Fakultas Kehutanan, dia juga ketua panitia ospek, terus juga dikenal sebagai sosok yang romantis, lembut, penuh perhatian dan gigih dalam memperjuangkan cintanya pada Andini. Rangga tuh sebenarnya juga famous, terus Rangga juga banyak perempuan yang suka, cuman di dalam pikiran dia tuh cuman ada Andini Hanggura yang ingin dia perjuangkan cintanya dan ingin rasanya dia tuh memiliki. Terus Andini Hanggura itu tokohnya itu dia sebagai mahasiswa baru yang mandiri dan bercita-cita mendaki Gunung Rinjani. Meskipun dikelilingi banyak pengagum, ia masih terikat dengan masa lalunya. Jadi tokoh Andini itu semacam bisa dibilang masih denial. Karena denial tuh kayak semacam belum bisa benar-benar melupakan masa lalu, jadi dia masih bisa melihat ke belakang, ibarat semacam memulai hubungan tapi masih melihat ke arah masa lalu, jadi belum benar-benar merasa hubungan itu selesai dari masa lalu. Selanjutnya ada latar dari buku ini adalah tempatnya itu di kampus, di Fakultas Kehutanan, terus dan di Gunung Rinjani, terus waktunya itu di masa perkuliahan hingga waktu pendakian. Lalu ada suasana itu romantis, penuh semangat perjuangan dan petualangan juga, namun juga tegang saat menghadapi konflik. Lalu kekurangannya adalah pengembangan karakter. Jadi banyak karakter-karakter pendukung yang kurang mendapatkan porsi pengembangan yang memadai, sehingga peran mereka dalam cerita terasa kurang signifikan, termasuk peran-peran teman-temannya Andini dan peran-peran temannya si Rangga. Karena dialog mereka tuh benar-benar sedikit dan kayak merasa kurang di dalam cerita ini kurang signifikan. Terus yang kedua itu penggunaan bahasa puitis. Di sini tuh benar-benar bahasa tuh banyak kan puitis, jadi tuh bisa membuat pembaca tuh membutuhkan waktu lebih untuk menangkap makna yang disampaikan. Contohnya kayak bahasa puitis yang ada di sini tuh salah satunya itu jika diberi berarti baik, jika tidak berarti ada yang lebih baik. Kalimat sakral yang menguatkan manusia. Selanjutnya ada kelebihan. Kelebihannya itu adalah yang pertama narasi yang mengalir, lalu gaya penulisan yang deskriptif dan puitis memungkinkan pembaca merasakan emosi dan suasana yang mendalam. Yang kedua ada pengembangan karakter utama. Karakterisasi Rangga sebagai sosok yang romantis dan gigih, serta Andini yang mandiri dengan impian besar disajikan dengan realistis dan mendalam. Yang ketiga ada deskripsi alam yang memukau. Penulis berhasil menggambarkan keindahan alam, khususnya Gunung Rinjani, dengan detail yang memukau, membuat pembaca seolah-olah ikut serta dalam pendakian. Yang keempat adalah pesan inspiratif. Cerita ini menyampaikan pesan tentang pentingnya perjuangan dalam meraih impian dan citra dan cinta, serta menghadapi tantangan dengan keteguhan hati. Adalah amanat dari novel ini adalah yang utama itu dapat diambil dari Dikit 726 MDPL adalah bahwa dalam setiap perjalanan hidup, baik itu fisik maupun emosional, kita harus berani menghadapi tantangan dan belajar untuk menerima kenyataan. Kehilangan adalah bagian dari hidup,
Tetapi proses untuk bangkit dan menemukan kembali makna hidup adalah sesuatu yang dapat ditemukan jika kita berani melangkah maju. Novel ini mengajarkan pentingnya introspeksi dan keberanian untuk terus melangkah meski jalan ditempuh penuh dengan rintangan. Selanjutnya adalah unsur intrinsik. Yang pertama itu latar belakang pengarang. Nurwinasari dikenal sebagai penulis yang mengangkat tema petualangan dan hubungan antar manusia. Pengalaman pribadi dalam dunia alam bebas dan pendakian bisa memengaruhi cara penulis mendapatkan perjuangan fisik dan emosional dalam karya ini. Yang kedua ada kondisi sosial dan budaya. Novel ini mencerminkan budaya Indonesia yang semakin tertarik pada kegiatan luar ruangan seperti pendakian gunung. Selain itu, cerita ini menyoroti pentingnya persahabatan dan kerjasama dalam menghadapi tantangan hidup di masyarakat yang kompleks. Yang ketiga adalah nilai-nilai yang diusung adalah ketekunan dan perjuangan, mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan seseorang harus berusaha keras. Terus persahabatan dan kerjasama, menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi rintangan. Lalu ketiga itu introspeksi diri, itu menggali kekuatan dalam diri untuk menghadapi kesulitan. Lalu yang terakhir adalah keberanian dan pengorbanan, mengajarkan tentang pengorbanan demi kepentingan bersama. Lalu yang keempat itu ada pengaruh sejarah. Meskipun tidak secara langsung mengangkat peristiwa sejarah, novel ini menggunakan pendakian gunung sebagai simbol perjuangan dan kebersamaan yang mencerminkan semangat juang yang relevan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dan terakhir adalah kesimpulan dari buku novel 3726 MDPL itu 3726 MDPL karya Nurwinasari adalah sebuah novel yang tidak hanya menceritakan petualangan fisik tetapi juga perjalanan emosional dan psikologis tokoh utama dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh makna. Novel ini berhasil mengangkat tema kehidupan dan perjuangan pribadi dengan sangat kuat. Meskipun terdapat beberapa kekurangan seperti pacing yang lambat dan kurangnya pengembangan tokoh pendukung, keseluruhan cerita tetap memberikan pesan yang dalam dan bisa menyentuh pembaca. Novel ini adalah karya yang pantas untuk dibaca bagi siapa saja yang sedang mencari inspirasi dalam menghadapi berbagai rintangan. Selesai sudah paparan yang saya bawakan tentang bedah buku yang berjudul 3726 MDPL. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Arista Intan Sari dari 12 MP1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.